Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Jumat 18 Desember 2020 bersama saya Romo Parsur. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat penuh berkat. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus lahir dari Maria yang bertunangan dengan Yusuf, anak Daud, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua kualitas hidup Yusuf yang disebut oleh penginjil Matius, adalah tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama di muka umum. Apa artinya tulus? Tulus berarti dia mempunyai kesungguhan dan kebersihan hati. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan benar-benar keluar dari hati yang suci. Tidak pura-pura, tidak serong juga, jujur, mempunyai kesungguhan dan kebesaran hati. Tidak mau mencemarkan nama, itu artinya dia menjaga nama baik, menjaga reputasi. Meski tidak setuju, tapi tidak menyerang atau menegur di depan umum. Itulah kualitas pribadi Yusuf, suami Maria. Ada kualitas pribadi lain yang disebut dalam nyanyian Santo Yusuf yang menjaga, yang dicipta tahun 1971. Dalam lagu itu disebut demikian, Yusuf menjaga keluarga Nazaret, menjaga Bunda Kudus, dan juga Yesus penebus. Menjelang Natal ini, mari kita membersihkan hati yang cemar oleh kesalahan dan dosa kita. Mari kita terus belajar menjadi pribadi yang jujur, berbesar hati, dan menjaga reputasi nama baik sesama. Nama pasangan, anak-anak, bawahan, atau atasan pimpinan kita. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami seorang beriman yang patut dicontoh. Bapak Yusuf yang tulus hati dan penjaga nama baik sesama. Semoga kami berkembang dalam kualitas hidup seperti itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.